Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bina dan Mida selaku pengasuh Sistem Pendidikan Sebagian Luar Benfida, menurut kepada para guru dan para pengurus Sistem Pendidikan Sebagian Luar Benfida, menurut kepada kedua orang tua dan keluarga yang saya cintai. Di sini aku akan memperjelaskan mapping rangka. Lalu apa itu rangka? Rangka itu yaitu kumpulan dari tulang-tulang yang membentuk dan menopang tubuh. Nah, pada tubuh manusia itu tubuh manusia dewasa itu mencapai 206 tulang. Lalu ada 4 fungsi utama. Tulang begitu itu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Lalu melindungi organ dalam, misalkan tulang rusuk, melindungi jantung, paru-paru, dan tengkorak, melindungi otak. Lalu tempat menempelnya otot. Dan yang keempat dari jenis pada tulang paha berfungsi sebagai tempat pembentukan darah. Lalu ada yang pertama itu struktur tulang. Ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujungnya. Terdapat luka ternyata lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dalam tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, dan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang itu tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran itu terdapat di tengah dan panjang dan diisi oleh jaringan berlemak disebut sumsum. Lalu ada yang kedua yaitu macam-macam tulang dalam sistem rangka, yaitu ada 4, yaitu tulang pendek misalnya tulang lengan, lalu tulang pipi misalnya tulang dada, tulang pendek misalkan tulang ruas, atau tulang tidak beraturan misalkan tulang punggung. Yang ketiga ada perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Tapi pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh menjadi tulang yang keras. Contohnya itu daun telinga. Nah, lalu bagaimana ada proses osifikasi. Lalu proses osifikasi itu berawal dari tulang rawan, lalu bentuk itu mirip dengan tulang dewasa. Lalu tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas. Selanjutnya osteoblas akan membentuk osteosit. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang berbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium hingga tulang yang membentuk menjadi keras. Oke. Pada saat kamu baru lahir, sistem rangka kamu ada 270. Seiring bertambah usia akan menjadi berkurang, bisa mencapai 206. Nah, itu karena mengalami fusi, yaitu misalkan tulang tengkorak dan tulang ekor. Oke, cukup karena saya berlalu karena saya masih belajar mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.